Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 517-520. Suetu meletakkan cangkir tehnya, lalu perlahan berkata, "Apa maksudmu?" Li Fugui berkata dengan tenang, "Silver Fox berani melakukan sesuatu padaku, maka dia harus menanggung akibatnya. Aku, Li Fugui, tidak begitu gelisah." Suetu menatap Li Fugui dengan serius dan berkata, "Tapi keberadaan rubah perak ini dirahasiakan. Bahkan pemimpin jaringan gelap kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Jika kita tidak dapat menemukannya, bagaimana kita bisa memburunya? Bagaimana dengan rubah?" Li Fugui tersenyum misterius, dan berkata dengan percaya diri, "Kamu hanya perlu menjawab apakah aku mau atau tidak. Selebihnya, serahkan padaku, dan aku berjanji tidak akan mengecewakanmu." Suetu tidak memikirkannya lama-lama, matanya berkilat dengan cahaya aneh. Lalu dia mengangguk dan berkata, "Bukannya pembunuh jaring gelap tidak bisa saling membunuh? Selama kamu dapat menemukan keberadaan rubah perak, aku dapat menangkapnya untukmu." "Oke." Li Fugui tertawa, meminum teh di cangkir, dan kemudian berkata, "Dengan kata-katamu, aku lega. Istirahat yang baik hari ini, dan kamu akan tiba besok. Datanglah padaku di Kolosseum, dan aku akan membawamu untuk berburu rubah." Suetu mengangguk diam-diam, dan setelah beberapa saat dia bertanya, "Apakah kamu tidak takut aku akan membocorkan rahasiakan dan beritahu Silver Fox terlebih dahulu?" "Maukah kamu?" Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Suetu tidak berbicara, tetapi bergabung ke dalam kegelapan dan menghilang. 10 menit kemudian, Li Fugui, Wang Hao, dan Lu Qing bertemu di lobi hotel. Wang Hao dan Lu Qing masing-masing memiliki tas troli, lalu pergi ke tempat parkir. Wang Hao masih memiliki 2 mobil sport mewah yang diparkir di sini untuk cadangan. Setelah meletakkan barang bawaan, Lu Qing bertindak sebagai pengemudi dengan sangat sadar, sementara Li Fugui dan Wang Hao duduk di kursi belakang. Setengah jam kemudian, Li Fugui membawa mereka berdua keluar Kolosseum. Awalnya, Li Fugui ingin memberitahu Tuan Ming Jing dan Tantai Zixuan terlebih dahulu. Tetapi akhirnya dia mengetahui bahwa sampai sekarang, dia lupa menanyakan nomor telepon mereka. Tidak ada cara lain, karena dia lupa, Li Fugui hanya bisa datang sendiri ke pintu. Setelah memasuki Kolosseum, Li Fugui langsung menemui seorang pekerja layanan dan berkata, "Apakah Anda Tuan Ming Jing di sana?" Pekerja layanan itu tersenyum dan berkata, "Maaf, masalah ini tidak berada dalam lingkup layanan kami, Li." Fugui sedikit terdiam, dia bertanya, "Lalu siapa yang bisa saya ajukan pertanyaan ini?" Staf layanan masih tersenyum dan berkata, "Maaf, pertanyaan ini masih belum tercakup dalam jawaban kami." Li Fugui, untungnya, saat ini Wang Hao berhenti, menatap dan mengutuk buta mata anjing Anda. "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra tertua dari keluarga Wang. Cepat dan biarkan Anda berbicara. Jika tidak saya akan mengalahkan Anda, percaya atau tidak." Ketika staf layanan mendengar ini, dia tidak marah, tetapi tersenyum dan berkata, "Oke, tolong tunggu sebentar." 1 atau 2 menit kemudian, seorang wanita dewasa dan cantik dalam bisnis pakaian keluar dan melihat Li Fugui dan Wang setelah Hao dan Lu Qing. Dia langsung tersenyum dan berkata kepada Wang Hao, "Ternyata Tuan Muda Wang ada di sini. Jadi saya banyak menyinggung Anda. Jadi izinkan saya meminta maaf dulu, bukan aku yang kamu tersinggung, tapi tuanku. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Bahkan kamu, Tuan Ming Jing, harus sopan saat melihatnya." Wanita dewasa dan cantik itu memandang Li Fugui dengan hormat, tersenyum. Kata, "Bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Nama saya Li Fugui, kurang dari bear lebih besar dari." Wajah wanita dewasa dan cantik itu terkejut sesaat, kemudian senyum mekar. Pertama dia memberi hormat, dan kemudian berkata, "Ternyata paman saya ada di sini.
yang baru saja menabrak paman saya, berdiri dan minta maaf kepada pamanku. Pelayan dari sebelumnya keluar, tidak bisa menahan senyum di wajahnya lagi, tetapi menatap Li Fugui dengan gentar, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, paman, aku salah, yang dewasa dan wanita cantik." Dengan mata dingin, dia berkata, "Bagaimana kamu biasanya mengajarimu? Aku sudah lupa semua tentang itu sekarang. Apakah berguna untuk hanya meminta maaf? Beri aku tamparan." Pelayan itu sedikit gemetar, mengertakkan gigi dan mengangkat tangannya. Tangan hendak menamparkan wajahnya sendiri. Wang Hao dan Lu Qing tercengang saat melihatnya. Apa situasinya, Paman Kolosseum? Kapan Kolosseum memiliki menantu tambahan? Tapi sepertinya itu tidak palsu. Lagi pula, Li Fugui hanya mengucapkan satu nama, dan efeknya 100 kali lebih baik daripada merek keluarga Wang. Bukankah ini kekuatan Tuan Muda Kolosseum? Lupakan, orang bodoh tidak bersalah. Permintaan maaf sudah cukup. Meskipun Li Fugui juga merasa bahwa sikap pelayan itu sangat belak-belakan sebelumnya, dia tidak ingin meributkan masalah sepele. Senyum tiba-tiba muncul di wajah wanita cantik itu, dan dia menegur, "Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada pamanku?" "Terima kasih, paman." Pelayan itu menyeka air matanya dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi." Wanita cantik itu buru-buru berjalan di depan dan secara pribadi memimpin Li Fugui melalui lorong dalam, sampai ke area inti tingkat tinggi Kolosseum. "Paman, seseorang akan menerimamu di depanmu. Dengan otoritasku, aku tidak bisa masuk ke tempat ini. Kamu bisa maju saja." Setelah pintu lift terbuka, wanita cantik itu memberikan beberapa saran dengan senyum menawan, namun dia tidak keluar dari lift. "Tuan, Anda luar biasa." Setelah mereka bertiga keluar dari lift, Wang Hao tidak sabar untuk menyanjungnya. Melihat ini, Lu Qing merasa bahwa dia perlu mengatakan beberapa kata, dan dia segera melanjutkan dengan berkata, "Tuan Li, kami adalah orang yang berbakat, bijaksana dan kuat, dan tubuh harimau itu bergetar, dan biarkan para pelayan itu menerima kepala mereka, dan menyembah, itu terlalu kuat." Wajah Li Fugui menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, "Dengan kesombonganku, bisakah aku hanya mengintimidasi beberapa pelayan? Ahem. Tentu saja tidak." Melihat ini, Lu Qing tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dan mengejarnya. Tetapi dalam hatinya dia memutuskan untuk bertanya kepada Wang Hao tentang seni sanjungan nanti. Di masa depan, tidak boleh ada sanjungan yang ditampar di kaki kuda lagi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak untuk kultivasi Tuan Li? Secara alami, Li Fugui tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran Lu Qing. Jika dia tahu, dia pasti akan membuat Lu Qing fokus pada bisnis. Lagi pula, sanjungan adalah masalah spiritualitas. Jika Anda tidak memiliki jenis itu spiritualitas, Anda harus kurang halus hindari mengalahkan diri sendiri. Tidak lama setelah berjalan, Li Fugui melihat seorang lelaki tua berdiri di koridor di depannya, diikuti oleh beberapa pelayan muda dan cantik. "Tuan Ming Jing, beraninya Anda membiarkan saya keluar untuk menyambut saya?" Seorang junior secara langsung. Li Fugui melangkah maju dengan cepat, menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ming Jing juga berkata sambil tersenyum, "Temanku, kamu adalah menantu dari Kolosseum kita. Logikanya, aku harus pergi keluar untuk menyambutmu. Tapi aku baru saja mendapat masalah, jadi aku tidak punya pilihan selain untuk menyambut Anda di sini. Bukan, apakah Anda akan menyalahkan saya?" Li Fugui terbatuk dan berkata, "Tuan Ming Jing mengatakan itu akan menghina saya. Omong-omong, saya di sini untuk bergabung dengan Anda. Selamat datang, selamat datang. Inilah yang hanya bisa diharapkan oleh Kolosseum kita. Itu sesuatu." Tuan Ming Jing mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Segera, Tuan Ming Jing menyuruh seseorang membawa Wang Hao dan Lu Qing untuk beristirahat.
sementara dia secara pribadi memimpin Li Fugui ke puncak Kolosseum. Dalam perjalanan, Tuan Mingjing bertanya, "Fugui, apakah Anda tidak mempersulit Anda di game ke-6?" Li Fugui secara alami tidak menyembunyikan apapun di depan Tuan Mingjing, dan dia segera berkata, "Mereka tidak melakukannya. Membuat hal-hal sulit bagi saya, dan mereka bahkan menangis dan memohon kepada saya, izinkan saya bergabung dengan game ke-6. Atas ketulusan mereka, saya setuju dengan mereka." Berubah, suaranya sedikit terangkat, dan bertanya, "Apa, kamu sudah bergabung dengan putaran ke-6? Li Fugui sedikit terkejut, tidak mengerti mengapa Tuan Mingjing bereaksi begitu besar. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, saya sudah bergabung dengan game ke-6. Hei, Fugui, kamu ditipu. Dan itu karena situasinya mendesak. Aku tidak punya waktu dan kesempatan untuk memberitahumu." Tuan Mingjing tersenyum masam, dan ekspresinya tidak terlalu tampan. Li Fugui bertanya dengan curiga, mengapa Tuan Mingjing mengatakan itu? Tuan Mingjing menghela nafas dan berkata, "Ceritanya panjang. Omong-omong, saya ditipu seperti Anda ketika saya masih muda. Bukankah di sini, kemana harus bicara? Kamu ikuti saja aku." "Oke." Li Fugui mengangguk, dan setelah melewati beberapa pos pemeriksaan ketat dengan Tuan Mingjing, dia memasuki area terlarang inti absolut paling misterius di seluruh Kolosseum. Pada awalnya, Li Fugui mengira itu akan menjadi tempat yang bagus. Tetapi setelah tiba di tempat itu, Li Fugui menemukan bahwa tempat inti terlarang ini sebenarnya hanyalah kamar kerja Tantai Zixuan. Sebenarnya tidak mengherankan jika dipikir-pikir, satu-satunya orang di belakang layar di Kolosseum adalah Tantai Zixuan. Jika Tantai Zixuan tidak melindungi setiap rambut, begitu sesuatu terjadi, orang-orang di Colosseum Inheritance sama saja dengan menyelesaikan pemutusan. Tuan Mingjing telah bekerja di Colosseum sejak lama, jadi dia tentu saja tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. "Kamu kembali." Tantai Zixuan mengenakan gaun ungu panjang, dengan riasan tipis di wajahnya, alis hitam yang elegan, dan penampilan yang memukau. Itu hanya kalimat biasa, ditambah dengan suara lembut itu, yang langsung membuat Li Fugui sedikit terpesona. Uhuk. Melihat ini, Tuan Mingjing di sebelahnya memiliki senyum rubah tua di wajahnya, tetapi dia menyela lamunan Li Fugui yang tak terbatas dengan batuk. Li Fugui menggosok hidungnya karena malu, mengangguk dan berkata, "Ya, saya kembali." "Duduklah." Tantai Zixuan tinggal di tempat yang sangat besar. Selain kamar kerja, tentu saja ada ruang tamu dan ruang normal lainnya. Li Fugui dan Tuan Mingjing datang ke ruang tamu dan duduk. Tantai Zixuan secara pribadi menyeduh sepoci teh untuk mereka berdua. Setelah menyesap, Tuan Mingjing berkata, "Nona, Anda mungkin tidak tahu bahwa Fugui tertipu hingga game ke-6. Tantai Zixuan sedikit gemetar, tetap diam, dan tidak berbicara. Melihat ini, Li Fugui penasaran sekaligus khawatir, dan bertanya, "Tuan." Tuan Mingjing berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Anda tidak perlu mendesak saya. Bahkan jika Anda tidak bertanya kepada saya tetap ingin menjelaskan masalah ini kepada Anda." Mendengar ini, Li Fugui bertindak seperti sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia benar-benar ingin tahu tentang apa yang akan dikatakan oleh Tuan Mingjing. Segera, Tuan Mingjing berkata perlahan, "Fugui, apakah Anda tahu bahwa putaran ke-6 apa yang Anda lakukan?" Tuan Mingjing tolong klarifikasi. Li Fugui bertingkah seperti seorang murid. Lagi pula, apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Mingjing kepadanya sulit diketahui oleh Li Fugui dari tempat lain. Dengan kata lain, bahkan jika dia bisa mengetahuinya, akan membutuhkan banyak energi. Untuk menganalisis informasi yang berguna, seseorang harus membedakan yang benar dari yang salah. Secara keseluruhan, peran yang dimainkan oleh Tuan Mingjing sebagian besar waktu sebenarnya seperti Tuan Li Fugui. Tuan Mingjing menyipitkan matanya dan berkata dengan lantang,
mesin pembunuh. Mata Li Fugui berkilat, dan dia bertanya, mesin pembunuh. Seringai muncul di sudut mulut Tuan Mingjing, dan dia berkata, kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah menurut Anda keberadaan prajurit kuno adalah hal yang baik atau buruk bagi dunia sekuler dan masyarakat modern? Ini, Li Fugui berpikir, faktanya, tidak perlu terlalu memikirkan masalah ini. Dia sangat jelas bahwa ketika kekuatan seseorang cukup kuat, itu secara alami tidak baik untuk negara, hal yang baik. Bahkan, orang-orang yang kuat ini adalah akar dari semua ketidakstabilan. Tuan Mingjing berkata dengan ringan, tidak ada keraguan bahwa bagi para penguasa, keberadaan prajurit kuno telah mengancam akar mereka, jadi setiap penguasa sikap terhadap prajurit kuno tidak akan lebih baik. Ketika Taisu mendirikan negara di masa lalu, ada sejumlah besar prajurit kuno yang melayani negara, tetapi seperti yang baru saja saya katakan, ketika individu telah menguasai kekuatan yang kuat, mereka pasti menginginkan lebih banyak suara, tetapi, itu adalah perpaduan dari semua konflik. Ketika sejumlah besar prajurit kuno mulai menggunakan seni bela diri untuk melanggar larangan, Taisu Longyan sangat marah, dan kekacauan datang, dan game ke-6 muncul, para prajurit kuno melawan. Dan kedua belah pihak melawan, masing-masing memiliki korban, tetapi seberapa kuat prajurit kuno itu? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan aparatur negara? Terlebih lagi, prajurit kuno pada waktu itu sebenarnya terbagi menjadi dua faksi. Satu kuat dan yang lainnya sedang. Ekspresi Li Fugui sangat bersemangat saat mendengar ini. Hatiku sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa keberadaan game ke-6 akan terlibat dalam peristiwa rahasia seperti itu. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi nanti? Miring ke elit daripada berbagi di antara orang biasa. Ini adalah jalan surga kelompok. Moderat percaya bahwa dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno adalah dua dunia dan harus dibagi dan diperintah alih-alih bingung dan mengganggu satu sama lain. Li Fugui sangat setuju dengan ini. Jika prajurit kuno campur tangan di dunia, itu akan menjadi bencana bagi banyak orang biasa. Membagi dan menaklukkan tidak diragukan lagi adalah yang paling tepat. Itu juga pilihan paling bijak saat itu. Ada ekspresi hormat di wajah Tuan Mingjing. Dan dia berkata dengan suara yang dalam, kakek buyut berpandangan jauh ke depan, dan bakatnya umumnya tak tertandingi. Saat itu, dia menggunakan ini untuk memenangkan orang-orang moderat ke pertandingan ke-6 dan terus melayani negara. Pada saat yang sama, saya berjanji bahwa generasi sekarang dan mendatang harus mematuhi hukum besi perpecahan dan kekuasaan. Ketika faksi moderat berbalik melawan satu sama lain, dan dengan janji pribadi dari kakek buyut, mereka yang bersikeras pada yang kuat untuk bersaing untuk hak berbicara semua akan jatuh ke dalam kerugian. Saya harus dipaksa untuk menerima hukum besi ini, dan sejak saat itu, kekacauan berakhir. Dan bela diri kuno dunia seni dan dunia sekuler berjalan dengan caranya masing-masing, hidup dalam damai. Luar biasa, Li Fugui juga menunjukkan kekaguman di matanya. Garis bawah negara, hanya dengan cara ini, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Selama prajurit kuno terus meninggal, mereka dapat bersembunyi di kegelapan dan menumbuhkan kekuatan. Dan kekuatan individu sekuat prajurit kuno. Ini berlaku untuk sekuler negara gesper bencana. Sama seperti seorang prajurit kuno setingkat Tuan Mingjing. Jika dia mau, dia bahkan dapat membantai kota. Meskipun pada akhirnya dia akan mati, tetapi akibat yang begitu serius, yang lebih tak tertahankan, jelas adalah dunia sekuler. Apalagi lahir dari akar yang sama, kenapa terlalu mendesak untuk saling menggoreng? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah bakat dan strategi yang hebat untuk melawan godaan dan membuat pilihan yang paling menguntungkan. Terlebih lagi, bukan tidak mungkin membongkar kekuatan di dunia seni bela diri kuno dan merekrut perdamaian dengan pergelangan tangan kakek buyut, diberi waktu, dan secara bertahap menariknya. Tidak ada keraguan bahwa hukum besi ini sangat bijak,
dan juga mencegah konflik antara orang biasa dan prajurit kuno. Sangat disayangkan bahwa setelah leluhur agung, tidak ada yang bisa dengan kekuatan pencegahnya. Kekuatan prajurit kuno tidak memiliki kembali dan tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Setelah banyak orang direkrut pada putaran ke-6, beberapa dari mereka tidak tahan menahan diri, dan mereka juga merasa ingin mundur. Berbicara tentang ini, Tuan Mingjing berkata dengan mata yang sangat berat, "Jadi, terjadi bencana." Game ke-6 memimpin dalam mengangkat pisau daging dan melancarkan pembersihan besar-besaran. Setelah itu, para prajurit kuno mulai diburu. Mereka yang bisa menjadi prajurit kuno, bagaimana itu bisa menjadi generasi biasa? Banyak prajurit kuno sendirian, dan jika mereka tidak bisa melawan, mereka bergabung dengan sekte dunia tersembunyi, atau membentuk aliansi, dan maju bersama. Itu membunuh banyak orang jenius dan orang tua di babak ke-6. Sejak itu, kebencian antara dunia seni bela diri kuno dan Biro ke-6 telah diselesaikan, dan itu tidak akan pernah berubah. Pada saat yang sama, metode Biro ke-6 melawan prajurit kuno biasa sangat kejam. Setelah ditangkap, mereka akan dibunuh di tempat, dan anggota keluarga mereka harus melewati pemeriksaan ketat, baru setelah itu bisa dilepaskan. Tuan Mingjing berkata dengan marah. Pada akhirnya, sekte dunia tersembunyi mengambil tindakan bersama-sama dan merumuskan aturan alokasi sumber daya baru lagi, sehingga situasi saat ini dapat dicapai. Tetapi Anda juga telah melihat situasinya, sumber daya ada di tangan yang kuat. Situasi prajurit kuno biasa bahkan lebih berbahaya. Li Fugui mengangguk sedikit. Antara lain, dia bisa melihat dengan sangat jelas situasi pada hari ulang tahun Tuan Gu. Para prajurit kuno yang datang untuk berpartisipasi dalam hari ulang tahun itu pada dasarnya berlari dia datang ke sini untuk menjilat Tuan Gu. Pada awalnya, dia masih tidak mengerti. Lagi pula, menurutnya, prajurit kuno harus sangat bebas dan tidak terkendali. Mengapa mereka harus membungkuk untuk menyenangkan orang lain? Sekarang Tuan Mingjing telah banyak bicara. Li Fugui akhirnya mengerti bahwa itu semua karena sumber daya. Tuan Mingjing melanjutkan, singkatnya, Anda harus memahami itu terlebih dahulu. Arti dari keberadaan 6 putaran adalah untuk mengendalikan dan melenyapkan prajurit kuno. Tujuan ini tidak akan pernah berubah. Dan prajurit kuno juga bukan vegetarian. Sekarang Anda tahu sekte tersembunyi. Tahukah Anda seberapa kuat sekte tersembunyi ini? Seberapa kuat itu? Li Fugui sangat penasaran. Tuan Mingjing tersenyum dan berkata, sangat kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Di satu sisi, mereka memiliki warisan yang cukup untuk menjamin fondasi kuat mereka sendiri. Kedua, mereka memiliki kebaikan hubungan dengan keluarga kaya di ibu kota selama beberapa generasi. Para murid, jika tidak ada perkembangan yang lebih baik, akan bergabung dengan sekte dunia tersembunyi dan menjadi salah satu dari mereka. Setelah bertahun-tahun, kedua belah pihak telah lama tidak dapat dibedakan satu sama lain. Ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku. Oleh karena itu, sekte tersembunyi inilah yang mengendalikan dunia seni bela diri kuno sekarang, setelah Tuan Mingjing selesai berbicara, dia menatap Li Fugui dengan penuh arti. Li Fugui mengerti, dan terus terang, ini adalah semacam perjuangan. Singkatnya, sekarang tampaknya tenang, tetapi gelombang gelap sebenarnya mengamuk, dan Anda bergabung dengan putaran ke-6 saat ini, Anda pasti berdiri di sisi berlawanan dari para prajurit kuno. Tuan Mingjing bahkan tersenyum dan berkata, kamu harus mengerti apa artinya ini. Li Fugui tersentak, bagaimana dia bisa mengerti? Dia hanya mengerti, bukankah ini membunuhnya? Semakin baik dia tampil di ronde ke-6, semakin dia menjadi prajurit kuno itu, dan bahkan duri di sisi dunia tersembunyi sekte. Jika Li Fugui tidak melakukan apa-apa, tetapi dia memiliki status game ke-6, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada prajurit kuno yang mengira dia adalah kesemek yang lembut, membunuhnya untuk mendapatkan kekuatan, memprovokasi game ke-6, atau membalas dendam apa. Secara keseluruhan,
Secara keseluruhan, setelah mengetahui segalanya, wajah Li Fugui menjadi hijau, dan dia berharap dia bisa segera menyingkirkan game ke-6. Saya hanya orang biasa, bagaimana saya bisa terlibat dalam masalah sebesar ini? Bolehkah saya berhenti? Li Fugui mengumpat sedikit kesal, orang biasa. Tuan Mingjing tersenyum, dan dia berkata, Fugui, bagaimana kabarmu orang biasa? Aku yakin ada lebih dari satu sekte tersembunyi yang mengincarmu sekarang, kata Li Fugui dengan kaku. Bodi, saya keluar dari game ke-6 sekarang, apakah masih mungkin? Tidak mungkin, Tuan Mingjing memandang Li Fugui dengan kasihan, dan menggelengkan kepalanya. Li Fugui bertanya dengan enggan, mengapa? Keluar dari game ke-6? Bagaimana jika mereka mengira kamu adalah tahi lalat yang dikirim oleh game ke-6? Sialan, Li Fugui tercengang. Dia belum memikirkan level ini sekarang. Sekarang Tuan Mingjing mengatakan ini. Li Fugui hanya merasa gemetar, karena setelah memikirkannya sebentar, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Tuan Mingjing adalah kebenaran. Ini seperti seorang gadis dengan bunga kuning yang ditangkap oleh bandit dan dilepaskan keesokan paginya. Tetapi siapa yang mengira dia masih seorang gadis dengan bunga kuning? Bahkan jika dia menjelaskan, apakah penjelasannya berguna? Siapa yang akan percaya apa yang dia katakan? Selama diwarnai dengan lapisan warna itu, mustahil untuk mencucinya dengan melompat ke Sungai Kuning. Li Fugui akhirnya mengerti mengapa game ke-6 menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menyelamatkannya. Bukan menyelamatkannya, tetapi dengan jelas mengumumkan bahwa Li Fugui telah menjadi anggota game ke-6 sepanjang hidupnya. Adapun misi penting yang disebutkan Sao Aiguo, Li Fugui memiliki intuisi di dalam hatinya, bahwa misi penting seperti itu pasti akan menjadi misi penyamaran jika tidak ada lagi yang terjadi. Li Fugui menjadi sesak napas, pikirannya berubah dengan cepat, dan dia mulai memikirkan semuanya. Seorang agen rahasia tidak boleh melakukannya, jika Anda melakukannya, Anda pasti akan mati. Apakah sekte tersembunyi itu memakan makanan kering? Baru saja Tuan Mingjing berkata bahwa sekarang sekte dunia tersembunyi terkait erat dengan keluarga kaya di ibu kota, dan tidak akan terlalu mudah untuk membunuhnya. Jangan melihat kemakmuran Li Fugui saat ini, bahkan Tuan Gu tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Itu karena Tuan Gu memiliki banyak kendala dan tidak nyaman untuk melakukannya secara langsung. Akan sangat berbeda jika digantikan oleh penguasa di puncak rantai makanan seperti sekte dunia tersembunyi. Selama mereka mengirimkan ahli top, mereka dapat mencabut Li Fugui, kurang dari. Faktanya, Li Fugui merasa bahwa orang lain tidak perlu melakukan ini sama sekali. Mengirim ahli top untuk menanganinya bukanlah senjata anti pesawat untuk melawan nyamuk. Dengan penetrasi sekte tersembunyi itu ke dalam keluarga kaya di modal, mereka dapat sepenuhnya menangani Li Fugui secara organisasi. Selama para bangsawan itu berbicara, bahkan jika Li Fugui tahu ada tebing di depannya, dia masih harus menggigit peluru dan melompat turun. Hati Li Fugui berangsur-angsur menjadi jernih. Begitu dia mengambil alih apa yang disebut tugas penting itu, dia pasti akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Jadi tugas itu tidak boleh diterima, namun, dengan status Li Fugui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghentikan game tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan dan nilai seseorang, sehingga game ke-6 tidak berani dan tidak mau membiarkannya menghadapi bahaya dengan mudah. Li Fugui secara bertahap memilah semua hal dalam pikirannya, dan pikirannya menjadi semakin jernih. Tetapi pada kenyataannya, ada satu hal lagi yang tidak dapat dipikirkan oleh Li Fugui sama sekali, memakai yang pertama dengan kulit game ke-6, bagaimana dia akan berhasil di dunia seni bela diri kuno di masa depan. Akankah para prajurit kuno itu mempercayainya? Ini hanyalah kesulitan besar bagi Li Fugui yang ingin membuat ulang konferensi pengobatan roh. Sangat tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Li Fugui menghela nafas. Sekarang, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu.
dan membangun jembatan saat menghadapi gunung dan sungai. Setelah memikirkan hal-hal ini dengan jelas, Li Fugui memandang dunia seni di masa depan. Menurut Anda, apakah saya harus apa yang harus saya lakukan? Setelah melalui serangkaian acara, Li Fugui sekarang menganggap Tuan Mingjing sebagai gurunya. Lagi pula, Tuan Mingjing ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki moralitas dan moralitas yang sangat tinggi. Dia pasti seorang penatua yang dapat dipercaya. Tuan Mingjing terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan senyum masam, "Fugui, sejujurnya, saya tidak punya solusi yang baik, dan saya hanya bisa selalu memberimu nasihat. Jalanmu, tetap harus kau jalani sendiri." Li Fugui sedikit mengangguk. Ini memang masalahnya. Kesulitan yang dia hadapi adalah sesuatu yang belum pernah dialami orang lain. Tidak ada preseden untuk referensi. Tuan Mingjing mengelus janggutnya dan berkata, "Menurut pendapat saya, Anda akan untuk bertindak, yang terbaik adalah tidak menggunakan merek game ke-6, terutama tidak memperlakukan sesama prajurit kuno dengan kejam. Selama Anda berdiri tegak dan tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti prajurit kuno, seharusnya tidak ada masalah besar." Li Fugui mengangguk lagi. Dia sebenarnya memikirkan apa yang dikatakan Tuan Mingjing. Tapi pertanyaannya adalah, apakah game ke-6 akan mentolerir dia melakukan ini? Jawabannya adalah tidak. Jadi bagaimana cara bertahan di celah? Masih kalimat yang sama. Li Fugui tidak memiliki solusi yang baik sekarang. Dia masih harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Li Fugui dengan cepat bertanya lagi, "Tuan Mingjing, bagaimana Anda mengetahuinya?" Wajah Tuan Mingjing menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata dengan ringan, "Kamu akan tahu nanti." Begitu Li Fugui mendengar ini, dia tahu bahwa Tuan Mingjing mungkin menyembunyikan sesuatu. Jadi dia tidak bermaksud memberitahu alasannya, meskipun Li Fugui penasaran tentang hal ini. Dia tidak begitu penasaran sampai dia untuk bertanya, dan karena Tuan Mingjing dia berkata bahwa dia akan memberitahunya di masa depan. Jadi dia secara alami akan tahu di masa depan. "Fugui, kamu bisa tinggal di Kolosseum kami dengan tenang. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa katakan saja, dan saya akan membantu Anda mengaturnya. Jadikan ini rumah Anda." Rumah. Mendengar kata ini, Li Fugui langsung teringat rumahnya di desa Xiaoxi, Kabupaten Qinglong. Belum lama dia datang ke sini, tapi keluarganya pasti sudah banyak berubah. Meskipun Li Xiuling, Gao Yunru dan lainnya sering panggil dia, tanyakan tentang kesehatannya, dan laporkan situasi perusahaan saat ini. Tetapi tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, Li Fugui hanya bisa mengandalkan otaknya untuk membayangkan. Namun, Li Fugui telah mengambil keputusan. Meskipun dia tidak boleh kembali ke desa Xiaoxi dalam waktu singkat, dia dapat membiarkan Gao Yunru, Li Xiuling dan yang lainnya datang, buka cabang di kota. Li Fugui sudah merencanakan hal ini sejak lama. Namun kemunculan game ke-6 mengganggu rencana Li Fugui. Jadi sekarang soal perusahaan cabang hanya bisa ditunda. Namun, Li Fugui masih sedikit merindukan keluarganya. Jika memungkinkan, dia berencana untuk kembali ke desa Xiaoxi setelah masalah ini berakhir, dan mengatur rencana pengembangan perusahaan selanjutnya. "Tuan Mingjing, Zixuan, saya datang ke Kolosseum untuk memurnikan obat. Dalam 2 hari terakhir, saya perlu memurnikan sejumlah besar cairan spiritual, obat spiritual, dan sebagainya. Saya akan membiarkan keluarga Yu dan keluarga Wei mengantarkan, berikan saja saya tempat dan alat." Li Fugui tidak sopan, dan langsung menyatakan kebutuhannya. Ketika besok adalah hari pengiriman, hebat, Li Fugui sangat gembira ketika mendengar itu. Dia telah menyiapkan semua hal yang dia butuhkan untuk memurnikan obat. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Mingjing, pengurus rumah tangga besar, masih sangat kompeten. Tuan Mingjing tersenyum, dan melanjutkan, dalam 2 atau 3 hari ke depan, kami tidak akan menerima pesanan dari orang luar, dan semua pesanan yang perlu diganti oleh Kolosseum kami akan ditunda. Bersambung.